السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنفع من قالها يوم لقائه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم اشرح بالعلم صدورنا ونور قلوبنا وصحح به أجسادنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. Hadirin hadirat muslimin dan muslimat dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Marilah senantiasa kita memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala atas limpahan nikmat karunia yang senantiasa dicurahkan dan dilimpahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita, sehingga dengan itulah kita bisa hadir ke tempat yang mulia ini, baitun min buyutillah, rumah di antara rumah-rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala, dengan tujuan memenuhi panggilan azan, melakukan ibadah salat zuhur, dan akan kita lakukan secara berjamaah bersama kaum muslimin. Semoga ibadah yang akan kita lakukan di bawah bimbingan yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat dan salam tercurahkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla di ta'limin nas al-khair, mengajarkan pintu-pintu kebaikan kepada manusia. Ma min khairin illa dallahu sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu kebaikan pun melainkan Nabi Muhammad telah mengajarkan. Wa ma min syarrin illa hadzara. Tidak ada satu keburukan pun melainkan Nabi Muhammad juga telah menerangkan. Tercurahkan juga salawat dan salam kepada keluarga Nabi, ahlu baitihi at-tayyibin at-tahirin, seluruh para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kembali kita melanjutkan tausiah singkat kita, ma'asyiral al-ikhwah. Kita masih dalam pembahasan wajibuna nahwa ma amarana Allah bih. Wajiban kita terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya perintah Allah tidak hanya sekedar kita lakukan. Betapa banyak orang yang melaksanakan perintah tapi Allah tidak menerimanya. Berapa banyak orang yang melaksanakan kewajiban tapi Allah tidak memberikan keberkahan kepadanya. Maka mari kita perhatikan apa saja kewajiban-kewajiban yang mesti kita perhatikan ketika melaksanakan atau terhadap kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Poin pertama telah kita sampaikan, yaitu al-ilmu bihi. Kita mesti mengilmui kewajiban-kewajiban itu. Kita mesti mengilmui perintah-perintah itu. Kalau tanpa dengan ilmu, tidak akan mungkin kita bisa benar melaksanakan perintah itu. Banyak orang yang salat, tetapi salatnya tidak benar dan Allah tidak terima. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain. Yang kedua telah kita terangkan juga pada pertemuan yang telah berlalu, yaitu mencintainya, mahabbatuhu. Bagaimana kita pentingnya mencintai perintah-perintah yang datang dari Allah Azza wa Jalla, begitu juga perintah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk ke dalam poin yang ketiga, wajibuna nahwa ma amarana Allah bih. Wajiban kita terhadap perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga adalah al-azam 'ala al-fi'li. Al-azamu 'ala al-fi'li.
Kewajiban kita terhadap perintah Allah Azza wa Jalla adalah al-azmu 'alal fi'li atau al-azamu 'alal fi'li. Bertekad dengan tekad yang bulat, bertekad dengan tekad yang kuat untuk mengamalkan perintah-perintah itu, untuk mengamalkan kewajiban-kewajiban itu. Kapan kita akan bisa istiqamah di atas kewajiban? Istiqamah meninggalkan larangan-larangan kalau sekiranya tidak pernah muncul dari sanubari kita itu al-azam, tekad yang kuat, tekad yang bulat, keinginan yang kuat, keinginan yang tinggi. Kapan kita akan bisa melakukan ibadah-ibadah dengan istiqamah? Orang-orang yang meninggalkan salat berjamaah, salat berjamaah merupakan perintah Allah. Kapan mereka akan melakukan salat berjamaah manakala keinginan yang kuat tidak ada? Hanya sekedar keinginan-keinginan belaka. Saya akan salat berjamaah, saya akan datang ke masjid. Kalau keinginan seperti itu, ujung-ujungnya sampai mati dia tidak akan datang ke masjid untuk melakukan salat. Melainkan suatu saat dia datang ke masjid untuk disalatkan. Betapa sedihnya ma'asyiral muslimin. Seorang muslim yang mengaku dirinya muslim, punya KTP muslim, keluarga muslim, tinggal di lingkungan masyarakat muslim, tetapi ke masjid untuk disalatkan. Dia tidak datang ke masjid. Ibadah salat subuhnya tinggal, ibadah salat zuhurnya tinggal, ibadah salat asarnya tinggal, ibadah salat maghribnya tinggal, ibadah salat isyanya tinggal, begitu seterusnya. Kapan dia akan memenuhi panggilan azan ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Kapan dia melakukan salat ke masjid, melakukan salat 5 waktu secara berjamaah bersama kaum muslimin? Apabila tidak ada keinginan yang kuat, apabila tidak ada tekad yang kuat yang muncul dari hatinya. Lakukan tekad yang kuat saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla terhadap seluruh perintah-perintah Rabbmu, terhadap seluruh perintah-perintah Nabimu. Munculkan keinginan yang kuat, munculkan tekad yang bulat agar kita bisa mengamalkan. Sekiranya keinginan dan tekad itu tidak muncul dari sanubari kita, selama itulah kita tidak akan mampu melakukan kebaikan-kebaikan. Begitu juga ma'asyiral muslimin, tidak hanya pada kewajiban, di antara contohnya qiyam, melakukan tahajud, melakukan salat malam. Kapan kita akan mampu melakukan salat malam? Manakala azimah itu tidak ada, manakala keinginan yang kuat itu tidak ada. Mungkin sekedar berkeinginan, seluruh kita berkeinginan, andaikan Allah jadikan kita orang yang bisa bangun di malam hari, kemudian melakukan tahajud. Semua kita pasti punya keinginan, tetapi keinginan yang datang dari sanubari kita itu bertingkat-tingkat. Ada sekedar angan-angan, sekedar keinginan belaka, tapi ada keinginan yang kuat yang akan dibantu oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang akan dituntun oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang-orang yang punya keinginan yang kuat, orang-orang yang punya keinginan dan tekad yang bulat. Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala? Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila engkau sudah berkeinginan dengan keinginan yang kuat, apabila engkau sudah bertekad dengan tekad yang bulat, serahkan semuanya kepada Allah. Artinya apa? Allah akan membantumu. Allah akan memberikan jalan keluar bagimu. Allah akan menuntun engkau. Allah akan membimbingmu, akan dimudahkan. Makanya ketika salah satu dari sahabat bertanya tentang pintu kebaikan kepada Nabi, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa innahu la yasirun ala man yassara Allah taala alaihi. Mu'adz, kebaikan-kebaikan itu akan menjadi mudah. Engkau ingin melakukan kewajiban, engkau ingin melakukan perintah dari Rabbmu, perintah Nabimu, akan mudah dilakukan. Wa innahu la yasirun. Tapi kapan kebaikan itu mudah kita lakukan? Ala man yassara Allah taala alaihi, bagi orang-orang
yang memang diberikan kemudahan oleh Allah Taala. Sekarang kita ingin mengharapkan kemudahan dari Allah. Allah mudahkan kita melakukan salat, Allah mudahkan kita melakukan qiyam, tapi kita tidak memiliki azimah, kita tidak memiliki tekad yang kuat, kita tidak memiliki keinginan yang bulat. Kapan akan dimudahkan ibadah-ibadah itu, kewajiban-kewajiban itu oleh Allah Taala untuk kita ma'asyiral muslimin? Oleh karenanya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, sebagian dari kalangan ahli ilmu di antara Syekh Muhammad At-Tamimi mengatakan, wa katsirun minan nas arafa wa ahabba. Banyak di antara manusia sekedar mengenal kewajiban itu, mengenal perintah itu, wa ahabba, dan dia mencintainya. Dia berilmu, kemudian dia mencintainya, walakin lam ya'zim, tetapi dia tidak bertekad dengan tekad yang bulat untuk mengamalkan, untuk menegakkan. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya sampai mati dia tidak menegakkan kebaikan itu, sampai mati dia tidak menegakkan kewajiban itu. Contohnya salat berjamaah bagi kaum laki-laki. Salat berjamaah bagi kaum laki-laki perintah dari Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, fi buyutin adzinallah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asali rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al qulub wal absar. Dan di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Ini dalil yang menunjukkan bagi kaum laki-laki salat berjamaah merupakan perintah dari Allah Azza wa Jalla, perintah dari Nabi SAW. Tetapi sampai mati banyak di antara kaum muslimin yang tidak datang ke masjid karena tidak pernah ada azimah. Bahkan ma'asyal muslimin, saking pentingnya azimah untuk melakukan kewajiban-kewajiban, baik yang datang dari Allah Azza wa Jalla atau yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta kepada Rabbnya. Kita bayangkan ma'asyiral muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat istiqamah di atas kebaikan, istiqamah di atas salat, istiqamah di atas ibadah-ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat malam sampai bengkak tumitnya dan disaksikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi doa yang dipanjatkan oleh Nabi meminta azimah agar Allah berikan Nabi itu azimah. Azimah itu adalah tekad yang kuat, keinginan yang bulat, keinginan yang tinggi untuk melakukan kebaikan. Apa kata Nabi SAW disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Nabi mengatakan, Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wal azimata 'ala rusdi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah istiqamah di atas kebaikan, istiqamah di atas salat dan ibadah-ibadah yang lain, masih meminta kepada Allah tekad yang bulat, keinginan yang kuat. Apa kata Nabi SAW? Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr. Ya Allah, aku meminta kepadamu keteguhan di atas satu perkara. Wal azimata 'ala rusdi. Ya Allah, aku meminta kepadamu keinginan dan tekad yang bulat di atas kebaikan. Nabi meminta agar Allah berikan azimah, menunjukkan azimah itu begitu besar perannya untuk seseorang melakukan kebaikan, dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ketika kita memiliki azimah, perbuatan yang besar akan menjadi ringan. Tetapi ketika kita tidak memiliki azimah, ketika kita tidak memiliki keinginan, perbuatan yang ringan pun akan menjadi berat. Berapa banyak kebaikan-kebaikan, perintah-perintah ringan. Tidak semua perintah berat.
Tidak semua ibadah berat. Ada ibadah yang berat, ada ibadah yang tidak berat. Tapi berapa banyak ibadah yang ringan kita tinggalkan dan kita abaikan. Jawabannya kenapa? Karena tidak memiliki azimah. Karena kita tidak memiliki tekad untuk mengamalkan. Karena kita tidak memiliki keinginan yang bulat untuk menegakkan. Sebagian ibadah tidak butuh kepada tenaga. Sebagian ibadah tidak butuh kepada harta. Sebagian ibadah tidak butuh kepada keletihan, kelelahan. Hanya butuh satu, mau atau tidak kita. Punya keinginan atau tidak. Yang punya keinginan yang kuat, dia akan mampu melakukan. Yang tidak punya keinginan yang kuat, jangankan ibadah yang berat, ibadah yang ringan pun tidak akan mampu dia lakukan. Ma'asyiral muslimin, mari kita perhatikan kehidupan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ma'asyiral muslimin keutamaan-keutamaan infak sedekah, keutamaan yang begitu banyak, begitu yang disebutkan oleh Allah Tabaraka wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah sampai kamu menginfakkan apa-apa yang kamu cintai. Menginfakkan apa yang dicintai ini bukan sesuatu yang mudah, ini sesuatu yang berat. Kalau memberikan ala kadarnya, semua orang akan mampu memberikan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Tetapi mengeluarkan sesuatu yang dicintai ini bukan ringan ma'asyiral muslimin, tapi menjadi ringan bagi orang-orang yang memang selalu dibimbing oleh Allah Tabaraka wa taala. Kenapa? Karena mereka memiliki tekad yang kuat, keinginan yang bulat. Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah mengeluarkan seluruh hartanya di jalan Allah Tabaraka wa taala. Umar bin Khattab ketika itu mengeluarkan setengah hartanya. Setengah harta ini bukan ringan. Setengah harta ini bukan sedikit. Ketika Umar membawa hartanya setengah dan Umar mengira dialah orang yang paling banyak ketika itu mengeluarkan infak di jalan Allah Tabaraka wa taala, tidak akan ada satu sahabat pun yang mampu menandinginya. Nabi bertanya kepada Umar, "Ya Umar, madza tarakta li ahlik?" Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, saya meninggalkan untuk keluargaku setengahnya." Artinya apa? Dikumpulkan hartanya oleh Umar, setengahnya dia ambil dan dia bawa ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Abu Bakar datang dengan membawa harta yang melimpah ruah, harta yang begitu banyak. Nabi bertanya kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, apa engkau tinggalkan untuk keluargamu?" Abu Bakar mengatakan dan menjawab yang menjadikan Umar tercengang melihat Abu Bakar, "Taraktu lahumullah wa rasulah." Aku meninggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Memang Islam tidak menganjurkan selama-lamanya seseorang mengeluarkan harta semuanya, tidak memikirkan keluarga dan anak-anaknya, tidak dianjurkan. Dan disebutkan oleh Islam seperti itu sebagaimana yang Allah sebutkan, walladzina idza anfaqu, orang-orang yang berinfak yang tidak berlebih-lebihan dan tidak pelit, kata Allah Azza wa Jalla, wa kana baina dzalika qawama. Tapi dalam kondisi seperti itu Nabi mengizinkan Abu Bakar karena kondisi memang mendesak ketika itu ma'asyiral muslimin. Tapi yang bisa kita ambil pelajaran dari situ, bagaimana azimah, bagaimana tekad yang begitu kuat, kepercayaan yang begitu tinggi seorang Abu Bakar membawa seluruh hartanya dan menumpuk di hadapan dan menumpukan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan azimah ma'asyiral muslimin, sesuatu yang besar akan menjadi ringan. Tanpa azimah, tanpa tekad yang kuat, perbuatan yang ringan pun akan dipandang berat dan akan dipandang besar. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Jalla wa ala menjadikan kita hamba-hamba yang selalu diberikan azimah atas kebaikan-kebaikan, sehingga Allah tuntun kita berada di atas kebaikan-kebaikan dan melakukan perintah-perintah Allah Jalla wa ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.